Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Salam sejahtera untuk anak ibu kelas 5 semuanya. Pada pagi hari ini materi adalah tentang organ gerak atau ilmu pengetahuan alam. Tema 1 PB1. Nah, kalian sudah tahu organ gerak itu apa? Ya, organ gerak adalah organ yang bergerak. Nah, mau tahu selanjutnya tentang organ gerak kita? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa mengetahui arti organ gerak dan siswa mengetahui gerak pasif dan aktif, mengetahui tentang arti organ otot dan tulang. Organ gerak hewan dan manusia. Nah, di sini anak-anak pasti tahu tentang organ gerak hewan dan manusia. Organ hewan dan manusia memiliki kesamaan alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan. Ada dua ya anak-anak, yaitu alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dengan melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, ternyata alat gerak pasif dan alat gerak aktif dan mereka saling berinteraksi untuk membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Nah, di sini bukan hanya otot ya, tapi tulang juga mengambil ahli. Tulang disebut alat gerak pasif. Ayo, kenapa disebut alat gerak pasif? Nah, karena tulang tidak akan bergerak tanpa otot, ya. Tulang melakukan kerjasama dengan otot agar bisa bergerak. Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak yang aktif mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak akan melakukan pergerakan yang sesungguhnya. Nah, anak-anak jadi tahu ya, kalau hanya tulang, kita tidak akan melakukan pergerakan. Jadi di sini tulang ini akan dibantu dengan adanya otot. Jadi tulang ini disebut alat gerak pasif, ya. Alat gerak pasif yaitu diam. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki sesuatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak sehingga kita dapat berlari dan melompat. Nih, ada gambar otot ya. Otot itu yang membuat tulang itu dapat bergerak anak-anak. Jadi tulang itu pasif sedangkan otot itu alat gerak aktif. Nah, jadi mereka saling bekerja sama ya antara tulang dan otot. Nah, kita mempunyai otot agar bisa bergerak. Nah, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak akan membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun alat gerak pasif, tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak pada manusia. Nah, ternyata tulang itu memang mungkin tidak akan bergerak tanpa otot, akan tetapi tulang mempunyai peranan, yaitu dalam sistem gerak pada manusia dan juga hewan. Tanpa organ gerak, manusia dan hewan tidak akan melakukan pergerakan apa-apa. Manusia tidak akan melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otot dalam mengendalikan gerakan-gerakan
baik gerak-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan yang terencana. Nah, itu jadi kita sebagai makhluk hidup, manusia dan hewan itu halnya sama, melakukan pergerakan-pergerakan ya dari spontan maupun gerakan-gerakan yang sudah terencana. Nah, karena ada sistem yang meneruskan perintah dari otot dalam mengendalikan gerakan. Nah, seperti itu. Nah, nih contohnya hewan dan manusia. Ini ada gambar-gambarnya ya. Sekian materi yang sudah Ibu paparkan. Semoga anak-anak Ibu bisa paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.